sehat. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Kiranya apapun kondisi kita tetap semangat dan tetap sukacita dalam menjalani kehidupan kita. Kembali lagi kita dengan sapaan rohani hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau beri ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan bersama. Dan kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia 4 ayat 21 sampai ayat 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata Nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan hari ini bertemakan siapa kita. Perikop yang kita baca adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa diri jemaat di Galatia. Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak janji, dan kita adalah ahli waris, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang hidup menurut roh Allah. Paulus memberi kiasan hidup menurut roh dan hidup menurut hukum Taurat melalui kisah Sarah dan Hagar. Paulus memberikan perbandingan antara hidup menurut roh dan hidup menurut hukum Taurat. Paulus mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak janji, anak-anak yang hidup merdeka menurut roh. Bagaimana dengan kita, umat Tuhan? Apakah kita hidup merdeka menurut roh Allah? Atau kita hidup di bawah perhambaan hukum yang membuat kita tidak bisa hidup merdeka? Hari ini kita diingatkan untuk menjadi orang merdeka, orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan orang-orang yang hidup menurut roh Allah. Mari kita hidup menurut roh Allah, kita menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga
mau terus menghargai kehidupan ini sebagai anugerah Allah dan mau menjalaninya bersama dengan Allah. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami identitas yang baru, di mana kami adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang hidup menurut roh, bukan melalui hukum, bukan melalui apapun yang dibuat oleh dunia ini. Kami mau selalu hidup menuruti roh-Mu ya Bapa. Pimpin kami dan kuatkan kami, agar apapun yang kami putuskan dalam kehidupan ini sesuai dan seturut dengan roh Allah yang ada dalam diri kami. Kami mau berjalan bersama-Mu ya Bapa, untuk menghadapi kehidupan dan pergumulan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.